siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari buka hatimu saat ini untuk mendengar Tuhan berbicara bagi setiap kita. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kami bencana-Mu Tuhan. Mari setiap kita nyatakan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Ini kami Tuhan, di tanganmu. Bentuklah kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Iya Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Bukan kami lebih dahulu melayani Engkau, Engkau yang lebih dahulu melayani kami. Bukan kami lebih dahulu menyenangkan hati Engkau, Engkau lebih dahulu menyenangkan hati kami. Bukan kami lebih dahulu taat dan setia kepada Engkau, Engkau lebih dahulu taat setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kami. Bukan kami lebih dahulu berkorban terhadap Engkau, Engkau lebih dahulu berkorban segala-galanya atas kami. Maka layaklah pujian, hormat, kemuliaan, serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Tolong Tuhan paradigma kami, tata nilai kami, mindset kami. Terlebih lagi karakter kami. Jangan mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah karena itu mustahil. Tapi ubahlah tata nilai kami, paradigma kami, mindset kami, terlebih lagi karakter kami. Berbicaralah, kami siap diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sungguh-sungguh percaya katakan tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan tema khotbah hari ini. Sama-sama kita baca apa temanya Bapak Ibu. 1, 2, iya. Yes. Mayoritas orang Kristen hilang inti kekristenannya. Makin sedih, mayoritas aktivis gereja, bukan hanya worship leaders, singers, pemain musik, majelis, pendeta pengkhotbah pun hilang inti kekristenannya. Sehingga jauh-jauh hari Tuhan berkata, banyak yang terpanggil. Lanjut. Yes. Yuk tampilkan Roma 12 ayat 2 operator. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 2. Sama-sama dengan keras Bapak Ibu jemaat sekalian. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Lanjut. Dan ada kalimat unsur larangan enggak dalam ayat ini? Kalimat mana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki pikiran Kristus Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian. Alkitab kurang kerjaan melarang yang enggak serius. Kanker enggak serius. Ayo dong siuman lah. Kanker enggak serius bagi orang percaya. Serupa dengan dunia ini serius. Coba jawab dengan tegas Bapak Ibu jemaat sekalian. Jawab dengan tegas. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Yang keras dong. Agama lain suka enggak? Penjahat suka enggak kesembuhan? Siuman dong. Kalau sampai penjahat juga suka, berarti kesembuhan itu enggak ada istimewanya. Maka saya peringatkan Anda, kesembuhan bukan inti Kristen. Ayo dong. Ini serius sekali. Tolong jawab Bapak Ibu yang keras. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi atau niat ke surga? Kalau niat ke surga, niat matilah. Nyambung gak? Halo? Kalau doa sembuh melulu, kapan matinya? Untuk mati, jawab lagi. Untuk mati, mana lebih efektif? Bisul atau kanker? Maka bagi orang percaya kanker juga berkat. Cepat kita masuk surga.
Tuh ngelawan muka Anda. Kalau bisu lama. Bagi orang gak percaya kanker itu serius. Bagi orang benar kanker gak serius. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Saya ulangi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Anda maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Nggak banyak orang Kristen rohani, termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Nggak banyak orang Kristen rohani. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan. Iyalah. Rata-rata orang Kristen, rata-rata aktivis gereja, pengkhotbah pendeta, begitu meninggal kaget, ditolak Tuhan, dikira dia menjalani inti kekristenan. Padahal enggak. Tampilkan operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yuk sama-sama kita baca ayat 21. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Apakah dalam bentuk doa, penyembahan, nyanyian, khotbah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut, melainkan. Catat dong baik-baik. Inti kekristenan pelaku firman. Ayo dong. Inti kekristenan pelaku firman. Khotbah ini bukan ukuran rohani. Halo, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Jujur, orang pemarah, orang penipu, maafkan saya. Lesbian, homoseks, maafkan saya. Yang suka buka situs porno, maafkan saya. Kalau berdoa mukanya rohani enggak? Rohani, rohani semua itu. Ayo, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa kita bohongi. Sayang khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan enggak diundang lagi. Enggak apa-apa. Khotbah itu harus kebenaran. Supaya Anda dan saya siap menghadapi penghakiman. Sakit sembuh mana bisa bertahan menghadapi penghakiman. Khotbah bagus mana bisa bertahan menghadapi penghakiman. Pelaku firman setia sampai garis akhir. Itu satu-satunya yang bisa bersukacita menghadapi penghakiman. Ini penting sekali. Malanglah nasib saya. Kalau saya khotbah kemana-mana, tetapi saya tetap maki-maki istri saya. Catat dong baik-baik. Ini penting sekali. Malanglah nasib Anda Bapak Ibu rajin ke gereja. Rajin juga menipu. Inti kekristenan pelaku firman. Kenapa? Ayat 22. Matius 7 ayat 22. Lihat. Orang lupa. Nggak tahu inti kekristenan. Ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang Bapak Ibu? Kalau Alkitab bilang banyak orang itu tidak relatif. Gemetar dong baca ayat ini. Karena banyak orang di sini mengandung arti apa? Mayoritas. Itu masalahnya. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak orang Kristen bahkan pendeta menganggap hamba Tuhan diurapi bisa bernubuat. Halo, puji Tuhan kalau Anda bisa bernubuat. Tetapi itu sama sekali bukan ukuran rohani. Karena itu bukan inti kekristenan. Pada zaman akhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Puji Tuhan kita bisa mengusir setan. Tetapi inti kekristenan bukan di situ. Banyak berseru, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Stop, kalau memaknai kekristenan itu banyak-banyak mujizat. Sakit sembuh, di mana kita berdoa lumpuh berjalan. Halo, itu bukan inti kekristenan, siumanlah kita. Karena apa? Lihat ayat 23. Kita sama-sama keras membacanya Bapak Ibu. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu.
enyahlah daripadaku. Justru mereka pembuat kejahatan. Karena apa? Dalam inti kekristenan, tidak pelaku firman itu kejahatan. Apakah engkau mencuri 5 miliar, mencuri 50.000, sama, tidak ada dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan. Apakah suamimu berzina, kau tidak mau lagi bersetubuh dengan suamimu, itu sama-sama kejahatan. Catat dong baik-baik. Pak Pendeta, suamiku nyeleweng. Waduh, menjijikkan sekali kelakuan ini. Tapi ibu tetap satu kamar. Enggak mau. Saya enggak mau sekamar. Sama dosa lo. Begitu masuk menit mati. Kok dua-duanya saudara? Tuhan, dia yang berzina, aku enggak. Tetapi kau tetap enggak setia. Aku tetap setia, aku enggak cerai. Tetapi kau enggak mau lagi melayani dia sebagai suami. Halo. Saya mengasihi istri saya enggak ada kaitan dengan kelakuan istri saya. Walaupun kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda ibu-ibu. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Saya mengasihi istri saya nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya kaitannya karena saya sedang beribadah kepada Tuhan bagaimanapun kelakuan istri saya. Itu Kristen, itu inti Kristen. Maka yuk kita baca Lukas pasal 15 dengan cepat ayat 11 sampai ayat 32. Cukup panjang tapi saya akan khotbahkan inti-intinya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Lanjut. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sama-sama kembali kita baca ayat 32. 1, 2, ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang. Katakan amin. Ini perikop di bawah judul anak yang hilang. Ulangi 1, 2, ya. Tentang apa? Tentang apa? Anak mana yang hilang? Semuanya hilang. Halo. Makanya nggak disebut judul perikopnya anak bungsu yang hilang. Tapi anak yang hilang. Karena Tuhan sedang bicara ada orang Kristen aktivis gereja hilang. Rajin ke gereja hilang. Aku bernubuat, aku ngusir setan, aku banyak melakukan mujizat. Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena kau ke gereja tapi aku nggak kenal engkau. Karena kau hilang. Halo, ada orang di tengah keramaian tapi sepi. Ada orang di banyak limpah makan minuman tetapi enggak selera makan dan kelaparan. Ada orang punya istri cantik, suami ganteng tetapi rumah tangganya kayak kiamat lokal. Ironi tanpa Tuhan. Ini yang terjadi. Karena inti kekristenan hilang. Benar anak bungsu hilang. Kalau bapak ibu membaca ini harus kontekstual. Dalam budaya Yahudi, di mana Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini, orang Yahudi langsung marah dengan sikap anak bungsu. Karena anak bungsu minta warisan kepada orang tua yang hidup, yang sama dengan mengutuk bapaknya mati. Minta warisan saat orang tua hidup itu kekejian. Maka biasanya dalam budaya Yahudi, papanya mamanya tegur dengan keras. Tarik ucapanmu. Jangan kau ucapkan. Tetap minta warisan. Maka Pak Le, Pak D, Q, Mei, Chong, Kucong. Semua keluarga besarnya datang menegur dia. Jangan ucapan. Itu kurang ajar sekali. Itu kekejian. Tetap ngotot. Maka Pemda setempat dari RT, RW, lurah datang ke rumah itu. Diancam anak ini. Kalau kau tetap minta, kartu keluarga di mana namamu tercatat kami coret dan kami anggap kau nggak pernah penduduk di sini. Karena minta warisan pada orang tua yang hidup itu kekejian. Itulah orang berdosa tanpa Tuhan. Orang itu tidak mau mengenalkan Tuhan dan merasa Tuhan itu nggak baik bagi dia. Yang paling malang dalam hidup ini Bapak Ibu catat baik-baik. Berdosa. Ulangi 1, 2, ya. Berdosa. Tidak ada kejadian dalam hidup kita bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah selain satu, dosa. Apa itu dosa? Tidak taat. Ulangi, apa itu dosa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Halo, fokusnya bukan buahnya. Orang gagal fokus menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama itu orang gagal fokus. Apakah itu mangga, rambutan, apakah duren, gak ada masalah. Karena fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Supaya apa? Taat. Ulangi, supaya apa? Catat baik-baik Bapak Ibu. Inti kekristenan adalah ketaatan. Hai suami, kasihlah istrimu, taat. Hai istri, turutlah pada suami,
taat. Ini penting sekali. Ampuni kesalahan, taat. Bagaimanapun kelakuan mertuamu, bagaimanapun kelakuan menantumu, bagaimanapun kelakuan besanmu, bagaimanapun kelakuan iparmu, kasih. Karena kau sedang beribadah kepada Tuhan. Gagal Anda memaknai inti kekristenan kalau Anda tidak bisa berdamai sama seseorang. Malang sekali nasib orang Kristen. Udah gak berdamai, suka doa kesembuhan, makin tambah sesat. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Tolong tampilkan Markus 1 ayat 42, operator. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. Seketika itu juga, jawab Bapak Ibu dengan tegas. Kata mana representatif keterangan waktu? Yang keras dong. Seketika. Dengar dong baik-baik. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Membuat buta celik. Membuat Lazarus bangkit. Membuat laut terbelah. Seketika. Siuman dong. Apa yang Tuhan sedang sampaikan di balik kata seketika? Hei umatku, ini mujizat terendah. Tuntaslah mental dukun Anda. Itu mujizat terendah. Seketika. Apa makna di balik itu? Itu sifatnya sementara. Nggak ada nilai kekekalannya. Halo, laut dibelah Tuhan nggak? Jawab dong. Sekarang terbelah atau udah gabung? Karena itu sementara. Lazarus dibangkitkan nggak? Bangkit. Mati lagi nggak? Mati lagi. Karena itu seketika, sementara. Ada ibu-ibu dan saya, puji Tuhan Pak Ridwan. 5 tahun yang lalu Bapak membimbing saya di rumah sakit kanker darmais. Terus saya bertobat, Bapak doakan. Puji Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Kapan kejadiannya Bu? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Oh puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan, Ibu sudah sembuh. Tapi tetap jangan lupa, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Ya ketawa Anda mengandung kepedihan. Ada nggak orang sakit kanker didoakan sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Karena semua itu seketika. Jangan lagi kagum sakit sembuh lah. Kecuali Anda belum percaya atau bayi rohani. 10 orang sakit kusta semua sembuh. Nggak semua membuat Tuhan kagum. Karena kesembuhan bukan inti kekristenan. Satu yang membuat Tuhan sukacita. Karena Alkitab berkata, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Lumpuh berjalan seketika. Mati bangkit juga didoakan seketika. Laut terbelah seketika. Ibu-ibu yang sudah menikah. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tolong angkat tangan dong. Jangan ngaku-ngaku belum menikah, nanti ditaksir orang loh. Oke, ibu-ibu yang angkat tangan, yang sudah menikah. Jawab dengan keras. Membuat seorang istri tunduk pada suami seketika atau tahunan? Jawab dong. Tahunan kalau Anda berjawab. Yang belum jawab masih ngelawan dia soalnya. Halo. Mana pendeta lebih kagum? Lihat orang di rumah duka adiaksa, ada meninggal, didoakan bangkit, atau melihat seorang istri tunduk pada suami. Oh kagum mayat bangkit, karena masih mental dukunnya belum tuntas. Gak ada hebatnya mayat bangkit Bapak Ibu. Tuhan lebih kagum melihat seorang istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Karena orang Kristen sudah hilang inti kekristenannya. Ini masalahnya. Stoplah kagum-kagum dengan sakit sembuh. Walaupun Tuhan bisa menyembuhkan. Stoplah melihat mayat bangkit itu hebat. Enggak. Pelaku firman. Ku mau sepertimu Yesus. Lanjut. Itu enggak bisa seketika. Itu inti kekristenan. Malanglah nasibmu kalau sampai mati kau enggak pelaku firman. Malang, selesai. Makanya anak yang bungsu ini kekejian, dia putus hubungan dengan orang tuanya.
Dia pergi keluar kota, hambur-hamburkan. Padahal warisan itu representatif wakil orang tua memelihara anak ketika kita meninggal. Tapi dipakai dia menghambur-hamburkan, bahkan ke pelacur. Puji Tuhan dapat mujizat, habis. Semua kepuasan yang diberikan dunia, apakah engkau kaya, apa engkau cantik ganteng, habis. Nggak ada yang kekal tuh. Jangan bangga kalau kaya. Karena orang kaya lebih sakit ketika masa penghakiman. Karena makin menyakitkan. Orang kalau tinggal di gubuk, terus rumahnya runtuh, kemudian dia tinggal di tenda, menderita. Tapi nggak semenderita orang kaya, rumahnya besar, kena gempa bumi, rubuh, tinggal di tenda. Malang orang ke neraka, tapi lebih malang orang kaya yang hidupnya pesta pora masuk ke neraka. Dan itu pasti terjadi kalau orang gak ngerti inti kekristenan. Kemudian ada mujizat lagi, negeri itu mengalami kelaparan. Bapak Ibu catat dong baik-baik. Kalau kita berbuat dosa, paling cocok gagal hidupmu. Supaya situasi itu membuat kita bisa siuman dan bertobat. Yang ngeri, Anda berzina, Anda tetap kaya. Anda korupsi, tetap gak ketahuan sampai mati. Itu tol ke neraka. Kalau kita dalam perjalanan berdosa ini masih ada yang sakit jantung, kanker, hancur ekonomi, masih Tuhan sayangi kita karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan tetap sehat, tetap kaya, tetap enak-enak jalan keliling dunia, nggak ada masalah, mati langsung ke neraka. Ngeri sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Lanjut. Hidup ini jangan sampai malaikat kasih backsound. Bohong. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena banyak orang nyanyi terharu-terharu. Tetapi kelakuannya sama pasangannya tetap mengharukan. Maka kemudian yang terjadi apa? Dalam budaya Yahudi perempuan ini mengerikan. Dia akhirnya kerja di kandang babi. Halo. Babi itu bagi orang Yahudi bukan sekedar haram. Tapi juga menjijikkan, lambang kutuk. Kalau sama orang Yahudi itu haram, sama orang Batak, orang Tionghoa, orang Manado, itu bukan haram. Itu harum. Beda. Maka kalau ini dibaca oleh orang Yahudi, mengerikan. Kerja sama babi. Bahkan apa? Ketika kelaparan, dia mau makan ampas makanan babi, dilarang. Artinya apa Bapak Ibu? Catat dong baik-baik. Lebih beruntung jadi babi daripada manusia tanpa Tuhan. Catat dong baik-baik. Sampai makanan babi pun gak boleh makan. Itu perumpamaan menggambarkan orang ciptaan Allah adalah ciptaan yang paling agung. Tapi berdosa putus hubungan dengan Allah lebih malang daripada binatang apapun. Karena apa? Babi, monyet, anjing, kucing, kutu sekalipun. Kalau mati orang Betawi bilang impas. Apa itu impas? Nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka. Saya bingung, ada pengkhotbah berkata, anjing kita pilihan kita juga nanti ke surga. Siapa yang nebus dia? Makin ngawur-ngawur orang ngajaran ini. Halo, mana ada ruh Allah ditiupkan kepada anjing, kepada kucing? Nggak ada kegagalan di balik itu. Anjing, monyet, mati, nggak ada neraka, nggak ada surga. Orang berdosa, putus hubungan dengan Allah, mati ke neraka selama-lamanya. Halo, serius. Jangan kaget kalau ada orang di neraka akan teriak, Tuhan, kalau begini aku tahu neraka, mendingan aku jadi monyet, mendingan aku jadi babi. Karena jauh lebih beruntung binatang daripada manusia tanpa Tuhan. Keras ini khotbah. Tetapi itu supaya kita siuman, jangan lagi berbuat dosa. Inti kekristenan, jijik terhadap dosa. Stop, jangan ulangi.
Ini penting. Maka ketika dia hancur hati, pertobatan yang benar adalah hancur hati. Sehingga dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika bapaknya lihat dia pulang, papanya lari memeluk anak ini. Padahal anak ini pakai parfum babi. Tapi dipeluk. Artinya apa? Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Orang berdosa kalau datang kepada Allah, joy to the world. Kesukaan yang besar datang melawat kita. Sehingga untuk apa kau miliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Artinya keselamatan lebih mahal daripada seisi dunia. Siumenland. Siumenland. Sehingga joy to the world hanya terjadi kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Allah bersukacita bukan ketika ekonomi menaik. Enggak. Allah bersukacita bukan karena mobilmu Innova jadi Alphard. Enggak. Jangan lagi suka dengar khotbah-khotbah murahan. Percayalah, berimanlah. Mobilmu Avanza jadi Innova. Innova jadi Alphard. Tahun ini beriman. Ini namanya pembodohan. Catat baik-baik. Karena beriman itu bukan bicara menerima. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Sembelih bagiku. Beriman itu berkorban. Lebih cenderung Anda beriman, Tuhan saya beriman. Karena gerejaku butuh dana untuk penginjilan. Mobil Alphardku ku jual jadi Avanza. Itu baru beriman. Gak ada amin. Menderita muka Anda. Ada pemuda jemaat saya ngomong sama saya, Pak Rituan, kenalkan Esther. Esther pemain piano di gereja. Kenapa? Cantik orangnya, sopan. Kenapa? Saya beriman dia istriku. Itu bukan iman. Kau untung dia rugi nanti. Kau cenderung beriman kalau kau lihat di jemaat gereja ada pembantu jemaat, pembantu rumah tangga yang masuk Kristen, badannya lemu, bau badannya agak nyengit, kulitnya agak kusam. Anda bilang, saya beriman, dia istriku. Itu cenderung iman. Ketawa Anda ada unsur penolakan. Makanya beriman apa? Ketika istrimu yang kurang hemat berkata-kata tidur. Ketika suamimu yang banyak pencak silatnya tidur. Kau tatap dia, kau bilang sama Tuhan, aku beriman. Bagaimanapun kelakuannya, aku tetap setia dalam perkawinan. Itu beriman. Aminnya sedikit. Karena beriman bicara penderitaan. Nora, dengar baik-baik. Beriman itu penderitaan. Saya beriman, mobilku Avanza jadi Alphard. Ya Gunung Kawi aja loh. Kadang-kadang orang gak ngerti arti iman. Beriman itu berkorban. Makanya kenapa disebut Abraham bapak beriman? Berkorbannya lebih berat daripada semua manusia di bumi. Yaitu apa? Ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih. Itu mengerikan sekali. Anak saya 2. Kalau malam-malam Tuhan datang, Rituan Huta Barat, Rituan, aku Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Ishak dan Yakub. Ya kenapa Tuhan? Anak lu kan 2. Ya kenapa? Nanti malam bawa ke parkiran Pondok Indah Mall, sembelih dia. Saya bilang, enggak mau Tuhan. Aku enggak mau. Makanya suara itu enggak pernah datang ke saya. Dan saya enggak pernah jadi bapak beriman. Saya cucunya. Karena apa? Karena ketaatan saya jauh lebih ringan daripada Abraham. Bapak ibu, kalau Anda enggak taat mengasihi istri, kalau Anda enggak taat tunduk pada suami, binasalah Anda. Anda enggak suka inti kekristenan. Kalau Anda enggak taat mengasihi musuhmu, mengampuni kesalahan, Anda enggak ngerti inti kekristenan. Itulah yang terjadi kepada anak sulung. Ketika bapaknya motong lembu tambun untuk anak yang hilang, taruh pesta, kaget anaknya. Dipanggil pembantunya, ada apa ini? Loh, anak bungsu Tuhan muda pulang. Maka dia marah sampai bapaknya keluar. Tampilkan operator Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kalau saya buat film kartun pemeran ini, dari telinganya keluar asap. Marah, dari kepala juga menguap asap. Saking marahnya. Sehingga pembantunya lari terbirit-birit. Ketemu Tuan Besar. Tuan Besar bilang, ada apa nih? Kok lu ketakutan? Tuan muda di luar marah-marah dengan kejadian ini.
balik orang tuanya. Apa katanya ayat 28b? Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan kata berbicara. Dia menjelaskan dengan sabar. Apa kejadian? Ayat 29. Tetapi dia menjawab ayahnya. Kalau saya buat film, anak sulung ini berkata dengan agak pelan dan lambat awal kalimat. Dengan sedihnya, Pak, tahu nggak Bapak? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat. Dia lembu tambun, aku anak kambing pun enggak, pecel lele selama ini. Maka ayat 30 naik suaranya. Apa itu? Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memperuskan makin cepat. Kekayaan Bapak bersabda, pelacur-pelacur. Itu lebih keras. Ketika dia ngomong pelacur-pelacur, saya suruh kameraman close up. Maka ada keluar agak air ludahnya. Pelacur-pelacur. Menunjukkan marahnya. Boleh saya dramatisir sedikit ya? Boleh dong. Kan saya khotbah bukan lo. Marah sekali dia. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun. Itu artinya apa? Anak ini nyalahkan bapaknya. Anak ini nyalahkan bapaknya. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Banyak anak rohani saja digembala-gembala di mana-mana tempat di negara ini dan beberapa negara di luar negeri. Rata-rata mobil mereka lebih mewah dari saya. Saya tidak pernah merasa mereka lebih diberkati. Karena materi bukan ukuran berkat. Damai, sejahtera, sukacita yang tidak bisa diukur oleh materi. Itulah berkat yang sesungguhnya. Itu penting. Itu yang saya bilang, ada orang kasurnya harganya ratusan juta. Kasur saya biasa-biasa. Tapi orang itu di kasur 100 juta nggak bisa nyenyak. Saya nyenyak. Yang paling diberkati adalah bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu paling diberkati. Ini penting sekali. Nah, yang terjadi anak ini menyalahkan orang tuanya. Banyak orang menyalahkan Allah dalam hidup ini. Mungkin tidak langsung. Catat baik-baik. Kalau Anda kecewa dengan istri Anda kecewa dengan suami Anda kecewa dengan perkawinan Anda sedang menyalahkan Allah. Karena segala sesuatu dari dia merubah paradigma kita. Kalau segala sesuatu dari dia, istri saya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, absolut tidak pernah salah pilih. Bukan sekedar kalau dari Tuhan itu gak pernah salah pilih. Absolut yang terbaik. Bapak Ibu, siapapun pasanganmu itu yang terbaik. Tidak pernah salah pilih. Walaupun dia Golkar, PDI atau P3. Kalian menikah 10 tahun, 15 tahun, istri kalian, suami kalian Golkar, golongan mekar. Tetap gak salah pilih. Atau pasanganmu kau mati kayak saya PDI, pendek dan imut-imut. Tetap gak salah pilih. Kalian menikah 30 tahun, 40 tahun, lama-lama pasanganmu P3, pikun penyakitan. Tetap gak salah pilih. Jangan pernah niat ganti. Apalagi tukar tambah. Jangan. Apalagi buka cabang. Jangan. Setia dalam perkawinan adalah salah satu inti kekristenan. Catat baik-baik. Saya sedih ada orang khotbah berapi-api. Banyak orang sakit didoakan sembuh. Tetap dia bertahan sama istri simpannya sampai mati. Gak kenal Tuhan orang ini. Sama sekali gak kenal Tuhan. Sedih rasanya kalau Anda tatap saya rohani. Padahal saya tahu saya gak rohani. Jangan pernah menikmati kekaguman orang kita rohani. Padahal sebenarnya kita gak rohani. Bapak-bapak yang sudah menikah. Tadi kan ibu-ibu. Bapak-bapak yang sudah menikah, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dong, jangan setengah tiang dong. Oke, tolong jawab bapak-bapak. Tolong jawab bapak-bapak. Mana seorang suami lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Jawab dong. Malam sunyi senyap.
Hei bapak-bapak, saya ingatkan Anda, emang Anda masih kekanak-kanakan kalau Anda nikmati pujian istri orang, Anda marah teguran istri. Karena pujian istri orang mana pernah berbobot. Siapapun istri orang gak pernah mengenal saya dalam pengertian sesungguhnya. Istri saya adalah manusia yang diutus Tuhan ke bumi, yang paling mengenal saya daripada siapapun di bumi ini. Istri saya lebih mengenal saya. Kalau istri saya menegur saya berbobot, karena dia menegur saya berangkat dari mengenal saya. Kalau istri orang memuji saya, gak ada bobotnya. Makanya bapak-bapak, kalau istri orang muji kita, dengar dong baik-baik. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan sampai ada garis sedikit pun. Kanan lagi. Mental. Gak ada manfaatnya sama sekali. Maka banyak orang Kristen seperti anak sulung ini. Apa katanya? Bagian terakhir. Ayat 31-32. Tampilkan operator. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan aku. Apakah sama dengan kalimat anak sulungnya? Tidak. Anak sulungnya berkata apa? Bertahun-tahun aku melayani bapakku. Halo, orang ke gereja, orang khotbah, orang main musik belum tentu melayani Tuhan. Catat dong baik-baik. Makanya mayoritas orang aktivis gereja Kristen ritual, bukan Kristen spiritual. Arti ritual hanya bagus waktu kegiatan-kegiatan rohani. Itu yang saya bilang. Ada worship leader saya, kebetulan orang Ambon, tinggi besar ganteng, kayak saya kata orang buta. Asal mimpin pujian bagus sekali, mantan narapidana, nggak ada masalah ya mantan. Asal mimpin pujian gemetar-gemetar. Tapi saya bawa mobil ketemu dia, naik motor dia, lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan nih. Bapak ibu, saya nggak pernah bosan-bosan ingatkan, siapapun Anda di ruangan ini naik motor, apapun alasanmu jangan lawan arah. Anda itu kesurupan. Saya turunkan kaca saya bilang, stop, balik. Kamu mendukakan Roh Kudus tertib. Apa dibilang? Salam Pak Pendeta. Nggak usah salam, balik. Kamu melawan Yesus. Tersinggung dia. Dia parkirkan motornya, dia samperin saya. Dia buka kancingnya 3 atau 4. Dia buka, dia tanjuk. Ada salib di dada dia. Tato. Pak Pendeta, saya cinta Yesus. Ada salib di dadaku. Saya bilang jangan bodoh. Di Bukit Golgota ada 3 kayu salib. Salib yang kau pakai ini salib sebelah kiri Yesus. Sama salib. Karena Kristen itu bukan lambang-lambang. Ibu-ibu yang pakai kalung salib. Kalau kau masih ngelawan suami, salib di kalungmu itu salib sebelah kiri Yesus. Siumanlah Anda. Karena Kristen bukan lambang-lambang. Ini penting, makanya Bapak Ibu kalau bawa mobil sembarangan, jangan buat stiker di mobil Anda. Ada pendeta dipepet, dia pepet balik, dipepet, dia pepet balik. Lawannya trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Sempurna enggak? Yang begini Kristen-Kristen lahiriah ini. Kristen-Kristen ritual. Hanya di kegiatan rohani. Di jalan raya enggak rohani tuh. Ini penting. Makanya banyak orang Kristen aktif khotbah, aktif melayani, penyembahan, tetapi nggak nyambung dengan Bapa. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kenapa lu nggak potong lembu tambun untuk pesta dengan teman-temanmu? Loh, aku takut Papa marah. Loh, berarti kau nggak kenal aku dong. Kau bersama-sama dengan aku, tapi kau nggak kenal aku. Kenapa kau selalu sama teman-teman potong lele, pecel lele paling banter ayam. Kau kambing pun enggak, lembu pun enggak. Kau enggak kenal aku. Penutup ayat terakhir. Sama-sama kita baca ayat terakhir. Penutup sama-sama kita baca ayat terakhir. 1, 2, ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Halo, kita di sini siapa? Si bapak dan anak sulung. Kita. Kalau kita kau kenal aku, sukacitaku sukacitamu. Yang terjadi apa? Aku sukacita, kau marah. Berarti kemana kau? Hilang kau. Lahiriah kau ada di rumah. Adikmu hilang.
tapi dia pulang. Kau ada tapi hilang. Ada tapi tidak ada. Itulah kebanyakan orang Kristen, termasuk pendeta, worship leader, singers, pemain musik. Tuhan sukacita kalau kita bertobat. Katakan amin. Pulang dari tempat ini bertobat. Yang malas baca Alkitab, rajinlah, disiplinlah. Jangan pernah gagalkan kedisiplinan baca Alkitab bagaimanapun masalah hidupmu. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Jangan korbankan disiplin baca Alkitab. Tuhan surga memberikan perpuluhan. Banyak orang Kristen marah kepada suaminya ketika suaminya memberikan perpuluhan. Karena kesukaan Tuhan belum kesukaan dia. Walaupun ke gereja belum nyambung. Marah ketika udah lama, ampuni adik saya, iparmu minta, apa? Enak aja kamu bela. Marah disuruh mengampuni. Karena apa? Karena orang ini ke gereja, tapi Tuhan sukacita, Anda nggak sukacita. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Hidupilah inti Kristen bukan sekedar khotbah. Bukan sekedar memuji nama Tuhan, bahasa roh, mujizat, nubuat, bukan. Tetapi meninggalkan dosa dan kejahatan, dosa itu tidak taat. Meninggalkan dosa dan kejahatan dan pulanglah. Jadi pelaku firman Tuhan seumur hidup kita. Kasih istrimu, tunduk pada suamimu. Siapapun Anda yang punya orang tua, hormati orang tuamu. Lebih sukacita memberi daripada menerima. Pelitmu yang aujub bin jalik, bertobat. Ini penting, termasuk sopan dalam berumah tangga, sopan dalam jalan raya. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita masing-masing tunduk kepala, mengingat waktu. Kita nyanyikan lagu, tapi langsung saya berdoa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ada Tuhan Yesus tengah kita. Yang sepakat katakan amin. Dia mau inti kekristenan itu sungguh hidup dalam diri kita. Bukan sekedar khotbah, bukan sekedar aktivis gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi melainkan pelaku-pelaku firman-lah. Jika ada perintah firman Tuhan, masih kau langgar, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada perintah Tuhan yang belum kau lakukan, hancur hatilah datang kepada Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Yang setuju, katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman hari ini menunjukkan Kau perlakukan kami bukan anak murahan, apalagi anak gampangan. Kau perlakukan kami sebagai anak-anak yang Kau kasih. Walaupun konsekuensinya Engkau berkata, tidak ada Bapa menegur, menghajar, kalau bukan karena mengasihi. Oleh karena itu Tuhan, kebenaran firman ini mampukan setiap kami untuk mau bertobat dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam pertolongan Roh Kudus diubahkan sedemikian rupa sehingga kami dalam kekristenan mengikuti Kristus, tidak hilang inti kekristenannya. Mari Roh Kudus follow up. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang terbatas ini dalam menguraikan, dan tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau gagal kami ulangi, kami tidak mau menyerah. Sehingga Kau dapatkan kami militan dalam sangkal diri dan pikul salib. Sehingga proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu nyata dalam hidup kami. Sampai sebelum ajal kami tiba. Ku mau seperti-Mu Yesus. Tergenapi Tuhan. Itulah mujizat yang tertinggi dan termulia. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Amin.
Kami memahami Tuhan ketika kami hidup bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, jadikan terus kami dewasa di dalam cara berpikir kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap setiap inti kekristenan itu dengan benar ya Bapa. Bukan kami ukur Tuhan cara pengiringan kami kepadamu dengan namanya berkat mujizat, dengan semua yang namanya Tuhan karunia-karunia. Tapi bagi kami Tuhan, kehendak-Mu itu yang harus kami kerjakan untuk merubah setiap karakter hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang sudah berbicara, menyertai pelayanan dia, menyertai rumah tangganya Tuhan. Berkat-berkat Allah turun dalam setiap hidupnya. Setiap suara-suara firman-Mu Tuhan, Tuhan pakai bagi hamba-Mu. Dimanapun dia pergi dan berada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan akan banyak membawa jiwa untuk pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau bersyafaat Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Dan biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berkemurahan, Kau balas kebaikan Tuhan dan kerelaan hati daripada jemaat. Engkau memberkati mereka Tuhan sampai ke anak cucu mereka, kesehatan, kekuatan ada di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.